saya itu hanya anak desa. Pendidikan juga sangat rendah. Kita belajar di bengkel juga tadinya dari kerabat yang ngajak kita untuk di bengkel, hingga pada 2014 kita coba untuk buka usaha sendiri. Nol pengetahuan tentang manajemen, tentang standar pelayanan, tentang bahkan sampai perpajakan. Nah, semua itu kami dapatkan setelah kami mengenal Yayasan Astra. Kita dibina, diberitahu, hingga alhamdulillah sampai saat ini bengkel kita cukup berkembang baik gitu. X Channel Inspirasi Segala Generasi. Hai, apa kabar X People? Jumpa lagi di podcast Sofa Show. Dan kali ini Sofa Show kedatangan tamu-tamu yang sangat spesial. Kalau kita ngobrol biasanya di Sofa Show itu santai, tapi harapannya tentu ini memberikan inspirasi sekaligus knowledge untuk X People semuanya. Dan tamu spesial kita kali ini ada Bapak Rahmat Samulo. Beliau adalah Ketua Pengurus Yayasan Astra, Yayasan Dharma Bakti Astra. Selamat sore Bapak, apa kabar? Baik. Ini kita selamat pagi semuanya aja ya Pak ya. Semangat pagi. Yeah. Kemudian ada juga Pak Yoyon Yunianto, beliau adalah pemilik bengkel Prioritas Jaya AC. Ini adalah UMKM binaan Yayasan Astra, Yayasan Dharma Bakti Astra. Betul. Apa kabar Pak Yoyon? Baik, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Dan kali ini karena saya sudah perkenalkan ke X People semuanya siapa tamu istimewa kita akan ngobrol mengenai kontribusi Astra melalui Yayasan Astra dalam pembinaan UMKM di tanah air. Nah, pembicaraannya ini kayaknya berat, tapi yakin deh pasti akan memberikan inspirasi yang terbaik buat kamu semua. Nah, X People sekali lagi selamat datang di Sofa Show dan kita ngobrol santai penuh makna. Langsung aja kita akan masuk ke sesi yang pertama ini. Misi filosofi Yayasan Astra. Dan pertanyaan yang pertama tentu saja langsung saja ke Bapak Rahmat Samulo ya Pak ya. Bapak ini tentang latar belakang didirikannya Yayasan Astra sebenarnya apa sih Bapak? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Yeah. Karena Yayasan Astra sudah berdiri 45 tahun. 45 tahun, Ya, luar biasa jadi, ya. Sudah lama sekali, dan ini didirikan oleh founder Astra, Om William. Gitu. Tujuannya adalah supaya Astra itu bermanfaat bagi bangsa, gitu ya. Nah, kebetulan Yayasan Astra, Yayasan Dharma Bakti Astra ini fokus di pembinaan UMKM. Oke, Gitu. luar biasa ya Bapak ya. Jadi dia pengen UMKM ini menikmati juga bersama-sama Astra kemajuan di bidang UMKM. Oke, Kira-kira jadi itu sih garis besar. baik, dari beberapa peristiwa yang lalu UMKM ini sebenarnya termasuk apa ya Pak, garda terdepan yang tahan banting ya Bapak. Betul. Dan ini ternyata mendapatkan support dari perusahaan raksasa istilah Iya. kata ya, yang luar biasa, yang siapa nggak kenal Astra gitu, melalui Yayasan Astra, Yayasan Dharma Bakti Iya. Astra ya. Bapak kemudian mengenai tujuan program pembinaan yang ingin dicapai sebenarnya apa Pak? Oke. Saya menjelaskan sedikit, kita membina UMKM ada 4 sektor utama. Oke. Yang pertama UMKM yang sektor manufaktur. Oke. Yang kedua sektor bengkel umum, gitu ya. Yang ketiga kerajinan kuliner, dan yang keempat pertanian, gitu ya. Nah, jadi kalau bicara tujuannya, kita tahu lah ya, UMKM ini jadi tulang punggung ekonomi Indonesia, gitu ya. Kalau sekiranya Astra bisa berkontribusi di pembinaan UMKM sehingga bisa maju, itu juga akan membantu ya negara bangsa Indonesia ini lebih maju gitu ya. Karena UMKM saya yakin ini tulang punggung
ekonomi Indonesia. Ini bisa dibuktikan pada saat kita COVID ya. Benar. Ya, Ini yang perusahaan-perusahaan bertahan, gede ambruk gitu ya, berantakan semua gitu ya. UMKM yang Masa menopang bertahan. bangsa Indonesia waktu itu, sehingga selamat ya. Betul. Gitu. Baik, jadi ini termasuk menjawab pertanyaan siapa saja sih UMKM yang dibantu atau disupport ya Pak ya. Betul. Kemudian yang berikutnya, alasan apa gitu memilih 4 sektor yang Bapak tadi sudah sebutkan? Ya, saya rasa kalau 2 sektor terakhir, kuliner, kerajinan, dan pertanian, di luar sana sudah banyak sekali ya yang membina bidang ini. Nah, kita tetap membina di bidang tersebut. Tetapi kompetensi Astra yang utama ada di industri, manufaktur, dan bengkel umum kaitannya karena kita punya industri otomotif yang sangat strong gitu ya. Nah, jadi 2 sektor yang pertama, manufaktur dan bengkel umum ini hubungannya karena memang ini kompetensi utama Astra. Karena kita punya industri, kita punya otomotif gitu ya. Jadi 2 sektor ini menjadi sektor yang ya mungkin nggak banyak ya pembina-pembina UMKM lain yang melakukan di sektor ini gitu ya. Karena memang kapabilitasnya Ya, ya Bapak kapabilitas, akses pasar, dan lain sebagainya kita punya gitu ya di Astra. Jadi ibarat gitu kata UMKM dapat link, dapat Ya, pintu ya. betul. Pintu kemana saja, kayak film Doraemon ya Pak ya. Nah memang yang dibilang networking ini nggak mudah dengan Astra turun tangan sendiri menggandeng UMKM. Ini support yang luar biasa ya Bapak ya. Terima kasih. Baik, yang berikutnya, apa yang membedakan Yayasan Astra dengan pembinaan UMKM yang lain Pak? Selain tadi yang disebutkan terakhir. Betul. Jadi kita tahu lah ya, Astra itu salah satu perusahaan terbaik lah di Indonesia. Terbaiknya bukan hanya karena pencapaian-pencapaiannya, tetapi di Astra itu kita sangat fokus kepada proses untuk mencapai tujuan gitu ya. Nah, sehingga kita kuat di PDCA gitu ya. Kemudian proses-proses mencapai sesuatu. Nah, dalam membina UMKM, fokus kita juga di sana. Jadi kita fokus ke proses pembinaan. Nah, salah satu keunggulan kita adalah kita itu bukan hanya membina, tapi mendampingi. Ya, mendampingi artinya kita tidak hanya ngasih training, tidak hanya datang kasih bantuan, bukan hanya itu, tetapi kita hadir bersama UMKM untuk mengembangkan kemampuan mereka. Gitu ya. Oleh sebab itu kita Yayasan Astra YDBA ini punya cabang 20 cabang ya, termasuk yang di Jabodetabek. Di seluruh Indonesia nih. Di seluruh Indonesia ada ya. 20 cabang gitu ya. Sehingga yang itu tadi, bahwa kita hadir di tengah-tengah UMKM. Misalnya kita ada di Banyuwangi gitu ya. Nah, gitu kita buka kantor cabang dan taruh orang-orang kita di situ untuk mendampingi UMKM di Banyuwangi. Gitu. Contoh ya. Dan di kota-kota lain di seluruh Indonesia yang jumlahnya ada sekitar 20 tadi gitu ya. Luar biasa. Nah, itu salah satu pendekatan ya. Jadi kita tidak hanya kasih training, kasih bantuan, tetapi juga mendampingi. Pendampingan. Hadir di samping mereka hari ke hari ya. Jadi ini kayak orang tua ya Bapak ya. Iya, nggak cuman pendampingan. bener, nggak cuman kasih kail gitu Iya, ya, betul. tapi nemenin mancing dulu sampai si anak bisa mancing sampai sendiri ahli ya. Gitu ya. Sampai ahli. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomong filosofi beri kail bukan ikan, ini belum lengkap ya. Iya. Kalau di konsep yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi bahwa ya memang benar-benar didampingi bahkan sampai berdiri sendiri bisa ya. Atau Betul. kerjasamanya ini masih berlangsung terus sampai dengan saat ini. Di samping kita mendampingi sehingga mereka bisa berjalan sendiri, kita juga punya ukuran-ukuran. Jadi ada kelasnya tuh. Terakhir mandiri. Ya. Nah, sebelum mandiri ada kelas-kelasnya, ada tahapannya, dan kita lakukan asesmen terhadap binaan-binaan kita. Jadi
kita harapkan UMKM binaan kita itu naik kelas gitu ya. Sehingga akhirnya jadi mandiri. Kalau udah mandiri, kita bisa lepas, dia udah bisa jalan sendiri. Oke, jadi terkonsep, terprogram, terstruktur, dan terukur. Betul, terukur. Ada alat ukurnya, jadi nggak sembarangan kita membinanya. Memang karena target dari Astra, kalau kita bina UMKM, harus mandiri, harus berhasil, dan kuat di atas kaki sendiri. Oke, ini kalau misalnya boleh ngomong, saya pengen nangis Pak, terharu gitu. Jadi kalau misalnya kita ngobrol tentang kepedulian orang tuh, kepedulian yang luar biasa. Betul. Gitu. Jadi nggak semua seperti ini ya Pak ya. Baik X-People, sekali lagi nih perbincangan yang sangat menarik, pengetahuan yang mendalam, dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi perusahaan-perusahaan besar untuk mensupport UMKM ya, terutama di kondisi ekonomi yang seperti saat ini. Dimana semua orang lagi resah gitu ya, khawatir, UMKM juga bingung gitu. Gimana ini kalau ada yang seperti Yayasan Astra, Yayasan Dharma Bakti Astra, menenangkan Pak, menenangkan, orang punya tujuan, orang punya arah. Baik X-People, kita masih akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Yayasan Astra, Yayasan Dharma Bakti Astra. Di sesi 2 nanti kita akan bahas tentang cerita sukses UMKM binaan. Nah tadi saya sampaikan ada Pak Yoyon, salah satu wakil dari UMKM binaan, dan kita akan ngobrol banyak dengan beliau. Kita akan kembali setelah yang berikut. Masih di X Channel, inspirasi segala generasi. Di Sofa Show tentunya X-People masih bersama saya Eri dan dua narasumber istimewa saya. Ada Bapak Rahmat Samulo, Ketua Pengurus Yayasan Astra, Yayasan Dharma Bakti Astra, juga Bapak Yoyon Junianto, pemilik bengkel prioritas Jaya AC UMKM binaan Yayasan Astra, Yayasan Dharma Bakti Astra. Dan part yang kedua ini kita banyak ngobrol sama Pak Yoyon ya Pak ya. Baik, kita akan langsung mendengarkan dari si pelaku UMKM sendiri manfaat pembinaan Yayasan Astra. Tadi Pak Rahmat sudah menceritakan gitu ya, nggak simpel apa yang dilakukan oleh Yayasan Astra ini, terstruktur gitu ya, terukur bahkan, karena ingin tadi sampaikan pengen naik kelas bahkan sampai ke posisi si UMKM-nya harus mandiri. Jadi kita pengen dapat bocoran nih dari Pak Yoyon, gimana sih setelah dibina gitu ya Bapak ya. Baik, Pak Yoyon, pertanyaan yang pertama berkaitan dengan tema kita, boleh dijelaskan fokus usaha yang tengah dijalankan Pak Yoyon ini apa? Baik Pak, jadi fokus saat ini saya adalah fokus di bidang jasa, terutama di bengkel mobil. Bengkel. Maintenance dan juga servis. Oke. Jadi 2014 kami buka usaha yang awalnya otodidak. Alhamdulillah 2016 kita mengenal Yayasan Astra, dibina. Kita jadi tahu namanya otodidik, diajarin dari paling dasar yang tadi Pak Rahmat sebutkan, bahwa Astra itu nggak cuma ngasih kail, itu saya alami, tapi juga membimbing, yang seperti Ibu katakan tadi, membimbing sampai kita bisa mancing. Jadi itu betul-betul yang kami rasakan, dan saya juga, tidak hanya saya, teman-teman di UMKM itu merasakan bahwa peran Astra begitu besar bagi kami. Pak, ada istilah baru ya, dari otodidak jadi otodidik gitu ya. Aduh, saya baru tahu. Pak Yoyon sebelum akhirnya terpilih jadi yang dididik oleh Yayasan Astra, Yayasan Dharma Bakti Astra, ini ada proses eliminasinya nggak sih gitu ya? Kayak idol sekarang kan banyak pasti yang mancing ini banyak, dan Yayasan Astra pasti milihnya nggak sembarangan sampai ketemu orang-orang yang seperti Pak Yoyon. Seperti apa Pak, sedikit ceritain prosesnya? Nah, kalau dari Astra sebetulnya tidak pilih-pilih. Yang bagi yang mau pasti. Ya kalau jika ada yang tereliminasi, menurut saya adalah orang-orang yang tidak mau berubah. Gitu. Yang mau pasti. Dan menurut saya bagi UMKM Indonesia khususnya, sukses itu bukan masalah bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Karena orang tua kita UMKM, salah satunya Astra, Yayasan Astra itu ngebimbing kita tuh dari step paling bawah sampai mandiri. Jadi saya bisa rasakan betul bahwa UMKM yang mau naik kelas itu permasalahannya bukan bisa atau tidak, tinggal mau atau tidak. Itu sih menurut saya. Oke, jadi yang tereliminasi pasti yang nggak mau tadi ya. Mau. Kalau misalnya anak sekolah yang sering bolos gitu ya, udah disetrap, kasih kesempatan masih bolos lagi, ya udahlah gitu ya. Baik, ngobrol tentang programnya. Sebenarnya program apa yang diberikan oleh Yayasan Astra, Yayasan Dharma Bakti Astra kepada bengkel prioritas Jaya AC? Oke, khusus untuk PJI ya, Mbak. Jadi
kenapa saya bilang tadi bahwa kami itu awalnya otodidak. Jujur saja, saya itu hanya anak desa. Pendidikan juga sangat rendah. Kita belajar di bengkel juga tadinya dari kerabat yang ngajak kita untuk di bengkel. Hingga pada 2014 kita coba untuk buka usaha sendiri. Nol pengetahuan tentang manajemen, tentang standar pelayanan, tentang bahkan sampai perpajakan. Nah, semua itu kami dapatkan setelah kami mengenal Yayasan Astra. Kita dibina, diberitahu hingga alhamdulillah sampai saat ini bengkel kita cukup berkembang baik gitu. Oke, kalau ngomong soal pendidikan dari Yayasan Astra, saya pernah ngalamin soalnya. Jadi banyak yang bilang kalau Astra itu luar biasa. Gitu, bahkan sampai ke proses mendidik mereka yang ada di bawahnya, karyawan apalagi juga partner-partner seperti UMKM seperti ini ya. Nah, Pak Yon, kalau misalnya boleh dijelaskan secara real gitu, dampak apa yang Bapak alami setelah mendapatkan program yang diberikan oleh Yayasan Astra, Yayasan Dharma Bakti Astra? Saya tuh hampir semua mengikuti pelatihannya ya, dari basic mentality, 5R, standar layanan sampai ke HRD-an. Dan menurut saya yang membuat jadi trigger mata saya terbuka itu ketika saya dapat pelatihan HRD ke HRD-an. Bahwa saya dapat insight di situ bahwa negara maju itu bukan ditentukan dari berapa besar sumber daya alamnya, tapi bagaimana sumber daya manusianya. Salah satunya Jepang itu, trainer waktu itu mengatakan ke saya, Jepang itu sumber daya alamnya minim, tapi kenapa bisa menjadi negara maju? Karena diisi oleh orang-orang SDM yang terampil di sana. Begitu juga perusahaan jenengan. Kalau Anda bisa menempatkan orang yang tepat pada posisinya, itu kemungkinan untuk bertumbuhnya lebih cepat begitu. Itu yang membuat saya terngiang-ngiang. Itu yang membuat saya melakukan perubahan cukup radikal ya di bengkel. Waktu itu bengkel saya masih ngontrak, Mbak. Saya perbaiki 5R-nya, saya tambahin orangnya, saya tambahin SA. Itu dampaknya memang cukup positif. Dari training itulah yang membuka mata saya bahwa ternyata saya ini nol gitu ya. Tadinya kan mohon maaf, dari yang namanya pekerja, terus coba saya usaha sendiri, dapat penghasilan yang ya bisa dikatakan 5-10 juta udah merasa cukup Pak Sam. Tapi begitu kenal Astra, melihat perusahaan-perusahaan yang dibimbing lebih besar lagi, saya kosongkan semua gelas saya dan terus belajar di Astra. Oke. Luar biasa. Pak Yon dari sebagai UMKM binaan, kayaknya sekarang bisa jadi trainer ya Pak. Karena ilmunya luar biasa. Saya tuh kalau ngobrol dengan orang-orang yang inspiratif kayak gitu, ikut panas gitu Pak, terbakar gitu. Jadi kata-kata Pak Yon luar biasa. Jadi kalau kita pengen belajar ya gelasnya memang harus dikosongkan. Jadi banyak yang bisa diserap. Terus apa yang tadi Pak Yon juga sampaikan, ini kalau misalnya kita kuliah harus berapa jurusan gitu ya Pak. Apa yang disampaikan Yayasan Astra ini pasti ilmu-ilmu terapan ya Pak. Pak Sam kayaknya perlu sesi khusus deh, kita mesti untuk kuliah gitu dan memberikan support untuk UMKM, event itu nggak melalui Yayasan Dharma Bakti Astra. Apakah ada kemungkinan ke sana Pak? Ini sedikit mungkin agak melenceng melalui media gitu. Betul. Jadi kebetulan akhir tahun lalu kita tim Yayasan Astra YDBA berdiskusi di internal untuk nyiapin 3 tahun ke depan Yayasan Astra ini mau kemana gitu. Selama ini kalau proses pembinaan dan mentality segala macam udah bagus. Kalau saya nilai, saya kan baru setahun ya, jadi cukup reaktif lah waktu itu. Saya nilai proses pembinaan mungkin salah satu yang terbaik di Indonesia. Proses pembinaan mulai dari mentality sampai mereka naik kelas jadi mandiri gitu ya. Itunya udah bagus menurut saya. Tinggal dibutuhkan beberapa perbaikan-perbaikan. Tetapi yang jadi concern kita, bagaimana pengalaman Yayasan Astra YDBA ini bisa memberi manfaat ke jumlah UMKM yang lebih banyak lagi gitu. Jadi itu yang jadi tanda tanya kita waktu itu. Ya kita tentunya membina ini kan nggak nyulap gitu ya. Karena yang dirubah kan kata Pak Yon tadi mentality. Merubah mentality, mindset itu yang paling susah itu di situ. Kalau urusan teknikal segala macem
zaman medsos sekarang semua orang bisa ngelihat kan. Betul. Gitu ya. Tapi masalahnya mau berubah nggak, mau maju nggak, mindsetnya positif atau enggak, gitu. Itu yang kita lakukan, gitu ya. Dan itu butuh waktu. Jadi ternyata membina UMKM ini nggak kayak nyulap. Kita pertemukan dengan market, besok dia sukses, nggak bisa. Gitu. Justru yang dirubah dulu UMKM-nya, mentality, mindset, cara berpikir, segala macam. Setelah itu baru masuk yang teknikal-teknikal tadi. Gitu. Itu butuh waktu, rata-rata 3-4 tahun. Sampai mandiri. Gitu ya. Nah, sehingga jumlah yang bisa kita bina tentunya juga ada keterbatasan kan. Padahal di Indonesia ini jumlah UMKM puluhan juta. Nah, itu yang jadi pertanyaan kita di Yayasan Astra YDBA. Gimana ya kita bisa merangkul lebih banyak lagi jumlah UMKM yang bisa kita bina. Nah, sehingga waktu itu kita berkesimpulan kita pengen Yayasan Astra YDBA ini bukan hanya membina langsung, tetapi kita ingin memanfaatkan seluruh kemajuan teknologi jaringan untuk membina yang mungkin nggak kepegang sama kita secara langsung. Kepintas secara langsung ya, Pak. Jadi nanti kemungkinan ke depan kita ada dua kekuatan nih. Yang pertama yang langsung tetap kita lakukan seperti sekarang, tetapi kita punya yang indirect pembinaan. Jadi pembinaan secara nggak langsung, mungkin melalui media, mungkin melalui e-learning gitu ya, mungkin melalui kerjasama dengan teman-teman. Dan ini saya bocorin dikit ya, kita pengen kalau memang diterima ya oleh pembina UMKM di luar sana, kita ingin jadi pembina UMKM, gitu ya. Jadi seperti ini ya, karena kita udah 45 tahun ya, udah jatuh bangun ya, udah pasti pengalamannya luar biasa. Ini bisa dimanfaatkan kepada pembina yang ada di luar sana, sehingga penerima manfaat dari Yayasan Astra dan YDBA ini jauh lebih besar secara kuantiti, secara jumlah. Jadi nah, memang, itu cita-cita kita 3 tahun ke depan. Luar biasa. Mohon doanya. Amin. Jadi memang pengajar sendiri juga perlu elevate kapasitasnya setiap saat ya, karena ilmu juga running terus, teknologi jalan terus. Ke Exipel luar biasa, kita sudah berbincang tadi dengan Pak Yoyon dan ngobrolnya sedikit tapi insight-nya dalam banget. Saya penasaran, ini kayaknya waktu 1 jam kita nggak cukup ya Pak Sam ya, Pak Yoyon untuk ngobrol tentang ini. Baik, nanti kita akan sambung lagi ini tentang dampak dan strategi pembinaan UMKM oleh Yayasan Astra. Kita akan kembali setelah berikut. Kembali di Sofa Show, X Channel, inspirasi segala generasi. Salam inspirasi ya, mudah-mudahan masih panas. Tapi ini sebenarnya perbincangan kalau kita ngomong nih, kurvanya makin ke atas ya, makin panas gitu. Tapi nanti kita akan di part terakhir, kita akan spill Pak Yoyon before dan after setelah mengikuti pembinaan dari Yayasan Astra, Yayasan Dharma Bakti Astra. Karena kita mau ngomong yang result nanti, hasilnya seperti apa sih yang nyata. Tapi di part 3 ini, kita akan coba ngobrol tentang dampak dan strategi pembinaan UMKM oleh Yayasan Astra, Yayasan Dharma Bakti Astra. Walaupun tadi sedikit sudah di-spill sama Pak Sam ya Pak ya. Untuk 3 tahun ke depan seperti apa sih pengennya gitu ya. Tapi sekali lagi, kita akan membahas dampak nyata dan strategi ke depan. Nah, Bapak, berapa jumlah UMKM yang saat ini telah dibina oleh Yayasan Astra dan tersebar di mana saja? Tadi ada 20 cabang. Tapi mungkin bisa dibocorin yang terjauh di mana saja. Atau mungkin kota-kota yang orang sebenarnya nggak ngebayangin, Pak. Oke. Jadi selama berdirinya Yayasan Astra YDBA ini, kita udah membina hampir ya di atas 10.000 lah gitu ya, UMKM. Yang saya bilang tadi, memang membina langsung ini butuh waktu. Gitu ya. Kemudian kalau bicara tahun lalu, kita membina hampir 2.000 UMKM. Jadi
setiap tahun itu rata-rata ya mendekati angka 2000 UMKM. 2000 baru Setiap ya Pak? tahun, iya. Oke. Sebenarnya nggak baru, yang running ya. Oh yang running, oke. Karena sebagian dari yang kita bina ini kan ada yang jadi mandiri. Nah, yang mandiri dilepas. Kemudian kita tambahin lagi, gitu yang baru. Gitu ya. Jadi ini bergulir. Jadi kapasitas kita hari ini 2000 UMKM per tahun yang langsung kita bina, kita dampingi sehingga mereka naik kelas sampai mandiri. Oke, Bapak kalau ngomong average-nya rata-rata mereka dari awal sampai mandiri berapa tahun? Yang itu tadi kira-kira 3-4 tahun. 3-4 tahun. Ya, tapi masing-masing UMKM mungkin ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama gitu ya. Ya samalah. Kayak anak kuliahan ya Pak, ada yang kumlat, ada yang nggak lulus-lulus gitu ya. Tergantung kemauan ya Pak Yoyon ya. Oke, nah kalau ngobrol tentang strategi pembinaan Yayasan Astra di tahun ini, untuk pembinaan UMKM Pak, mungkin dipertajam lagi tadi sempat di-spill ya. Betul. Nah, menyambung yang tadi ya, karena kita udah diskusi di internal Yayasan Astra, bahkan udah disetujui sampai dengan ke Astra Pusat, BUD Astra, bahwa secara kualitas pembinaan ya ada beberapa faktor yang harus kita perbaiki, tetapi kita sedang menyiapkan bagaimana angka 2000 ini bisa berlipat-lipat nantinya, tanpa harus mengeluarkan effort yang lebih banyak lagi gitu ya. Nah, jadi kita pengen dengan kapasitas kita hari ini, kita juga ingin membina yang ada di luar sana. Kan jumlahnya banyak sekali ya, puluhan juta gitu. Betul. Ya. Nah, jadi kita pengen masuk melalui cara-cara pendekatan yang baru gitu ya. Nah, seperti tadi e-learning, saya rasa sekarang e-learning udah umum ya di lembaga-lembaga pendidikan. Tetapi kita juga pengen e-learning kita ini sifatnya ditambahin PDCA. Ya. Jadi kita nggak mau e-learning ini hanya membuat orang pinter. Tetapi kita pengen membuat orang paham dan bisa melakukan. Nah, dan kita monitor nanti ya pelaksanaannya seperti apa. Jadi e-learning kita ke depan mungkin tidak hanya bersifat kasih ilmu gitu ya, tetapi kita pantau pelaksanaannya gimana nih. Ada evaluasinya. Kita uber nanti gitu ya, sampai dia melakukan. Gitu. Nah itu ya mungkin yang membedakan e-learning kita nanti. Gitu. Karena tujuan kita memang di Yayasan Astra YDBA ini bukan untuk membuat orang pinter. Kalau membuat orang pinter ya mungkin perguruan tinggi banyak lah yang bikin orang pinter ya. Tetapi tujuan kita lebih membuat orang paham dan dieksekusi, dilakukan. Nah, itu yang membedakan. Bukan cuma teori ya, Pak ya, tapi prakteknya juga. Kalau kita ngomong nggak S2, S3 lagi ya, gitu. Udah pelajaran hidup nih. Ya, pelajaran hidup. Pelajaran hidup ya. Bapak tadi sudah disampaikan untuk target 3 tahun ke depan, tapi biasanya kan ada target per tahunnya juga ya Pak. Untuk tahun ini dari target 3 tahun ke depan ini apa yang paling ingin dicapai Pak? Realnya. Jadi kalau tadi kapasitas kita membina sekitar 2000 UMKM per tahun yang aktif gitu ya. Kita dampingi segala macam gitu ya. Nah, melalui proses tadi e-learning, tematik pembinaan. Mudah-mudahan tercapai nanti menjadi pembina UMKM gitu ya. Saya harapkan belum bisa bicara angka ya, tetapi mestinya jauh berlipat-lipat dari angka 2000 tadi, gitu ya, dalam 3 tahun ke depan, gitu ya. Karena ini kan prosesnya mungkin karena kita memanfaatkan teknologi, memanfaatkan jaringan segala macam, gitu ya. Jadi penerima manfaatnya nanti jauh lebih besar, gitu ya. Bukan lebih besar artinya 2000 menjadi 3000, enggak. Harapannya berlipat-lipat gitu ya, dengan cara-cara yang baru tadi gitu ya.
Oke, baik, terima Jadi, kasih. angkanya sendiri saya belum berani mengatakan, tetapi mestinya berlipat-lipat dari 2000 tadi. Dengan cara yang tadi Bapak sudah Dengan sebutkan. cara yang tadi, kan macam-macam tadi, e-learning, tematik pembinaan, kemudian kita juga mungkin mudah-mudahan ya, tolong doanya, kita juga punya nanti konsultasi. Jadi UMKM bisa berkonsultasi dengan orang-orang kita kalau ada kesulitan gitu ya. Kemudian terakhir yaitu pengen jadi pembina UMKM yang ada di luar sana. Oke. Bukan GR ya, bukan GR. Ya kita 45 tahun pengalaman. Oke. Kemudian kebetulan prosesnya Astra banget gitu ya. Saya yakin pembina-pembina UMKM di luar juga pengen tahu ya gimana sih membina UMKM supaya efektif gitu ya, supaya benar-benar bisa mandiri gitu ya. Terutama nih bidangnya memang Astra kuasai Iya, ya Pak ya. gitu. Jadi bukan GR sih. Bukan GR. Tapi Nggak tujuannya GR, lebih- semua orang mengakui kok Pak. kita pengen lebih apa ya, kayak pembina-pembina itu kan artinya misalnya kita membina 10 aja atau 100 pembina. Kalau dia punya membina 100 UMKM aja, berarti 100 kali 100, 10.000. Iya, kayak MLM ya Pak. Ya, Kayak MLM tapi ini ngobrol yang positif tentang pembina. ya gitu. Oke, Kita luar kan biasa. harus lebih kreatif lah ya. Betul, betul. Bagaimana supaya Astra ini memberi dampak, memberi manfaat lebih banyak lagi dari jumlah yang ada sekarang. Baik Bapak, terima Kira-kira kasih. gitu. Pengen Oke. mencetak banyak Pak Yoyon lah ke depannya. Puluhan Oke. ribu gitu kan, ratusan ribu kayak Pak Yoyon kan, waduh luar biasa kan gitu. Artinya kita bukan sekedar ngomong soal CSR ya Pak. Iya, Kak perusahaan bukan, kan kadang-kadang bukan. udah CSR keluar selesai. Iya. Tapi ini CSR yang aktif Iya, gitu loh Bapak, betul. yang memberikan dampak yang nyata. Baik Exipel, strategi yang matang, juga komitmen jangka panjang dari Yayasan Astra ini benar-benar memberikan dampak signifikan bagi UMKM Indonesia. Dan kita masih akan lanjut ya, kita ada satu sesi lagi ngobrol tentang komunitas dan kunci sukses UMKM. Termasuk yang tadi saya bocorin, kita ngomong before dan afternya Pak Yoyon gitu ya. Kita ngomong data, kalau data kan kita nggak bisa bantah ya Exipel. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Kembali di Sofa Show, obrolan yang luar biasa. Kalau misalnya orang denger, saya ngobrol aja panas gitu Exipel ya. Mungkin kondisi seperti ini bikin banyak orang kalau kerupuk tuh melempem gitu. Dan ketemu dengan Pak Yoyon juga, Pak Sam ini kayak kerupuk melempem digoreng lagi gitu. jadi keras lagi, crispy lagi ya. Dan di sesi terakhir ini kita akan membahas seperti yang tadi, salah satunya before afternya Pak Yoyon dulu ya Pak Yoyon ya, sebelum nanti di endingnya mungkin UMKM yang pengen jadi kayak Pak Yoyon mesti gimana ya Pak Sam, atau hubungin ke siapa, nanti kita akan bahas itu. Nah sedikit tentang Pak Yoyon, before dan after deh Pak. Before mendapatkan pembinaan dari Yayasan Astra, Yayasan Dharma Bakti Astra, seperti apa datanya, dan saat ini seperti apa? Berapa tahun Pak? Berarti berapa? 11 tahun? Saya 2014. itu kenal Yayasan Astra itu 2016. Oh 2016, ya. oke. Jadi 9 tahunan. saya awali dari pertama saya mulai ya usaha, yaitu berbekal pengalaman sebagai mekanik. Terus 2014 kami buka, ya masih Superman, jadi one man one show, semua dikerjain sendiri. Hingga pada suatu ketika kita bergabung di komunitas yang namanya HBBA, Himpunan Bengkel Binaan Astra. Ya induknya adalah Yayasan Astra. Gitu ya. Dari sana kami mulai dilatih dari basic mentality, dikuatkan dulu, terus 5R sampai dengan jenjang yang tadi saya katakan HRD. HRD itu yang menurut saya membuat saya terbuka ya, bahwa pentingnya SDM, pentingnya orang ya, kualitas tim, itu yang memacu saya untuk melakukan banyak perubahan di bengkel saya yang tadinya saya ngontrak. Terus saya perbaiki lantainya yang tadinya tanah saya keramik, ruang tunggu saya siapkan, yang itu tadinya tidak saya dapatkan ketika saya belum dilatih sama binaan Astra itu ya.
Itu saya lakukan saja, hingga sebetulnya orang-orang di sekitar saya itu bingung, ini jenengan ngontrak nanti tidak takut diusir. Tapi mindset saya kalau nggak diperbaiki nggak bisa tumbuh. Tapi setelah saya perbaiki, saya siapkan SDM-nya, administrasi, SA saya kasih, alhamdulillah malah kita bisa beli. Yang tadinya 1 orang bertambah jadi 3 orang, sampai sekarang ini 28 orang dengan 3 cabang. Wih, 3 cabang. luar biasa. Dan yang seperti Pak Yoyon ini sudah termasuk yang mandiri ya Pak Sam? Lagi proses. Ya, proses. Wah, hampir lulus ya? Hampir lulus. Bentar lagi wisuda nih. Ini kita didampingin di assessment, insya Allah mudah-mudahan sesuai. Ya, oke. Jadi ada asesmennya juga ya? Iya. Emang benar-benar nggak gampang lulus dari Astra ya? Jadi gini, saya katakan bahwa sebetulnya di komunitas kami itu kami juga mulai ada pendampingan dari ini lain ya, termasuk dari pemerintah. Tetapi menurut saya itu tidak sebagus Astra, karena rata-rata yang diberikan itu teori. Tapi kalau Astra itu teori terus dicek ke lapangan, didampingi ini yang jadi menurut saya yang tereliminasi adalah orang-orang yang tidak mau berubah. Kalau yang mau berubah, menurut saya pasti berhasil. Oke. Begitu. Jadi harus orang-orang yang tahan uji ya Pak? Tahan uji. Dan sadar bahwa ini memang perlu diuji untuk Penting. Oke, luar biasa. Nah, sedikit ini dalam menjalankan bengkel, ini prioritas Jaya aktif menjadi bagian dari HBBA. Nah, ini tadi awal udah cerita ya. Kesadaran apa sih yang akhirnya membuat Pak Yoyon bilang, ya udah deh kayaknya mesti harus gabung deh, itu mindset awal dulu ya. Karena tadi yang perlu dirubah mindset, tapi kalau Pak Yoyon sendiri nggak pengen berubah juga akan sulit ya Pak. Sebenarnya apa sih yang pengen? Jadi kalau dari sisi saya, kesadaran sih bahwa saya menyadari saya berasal dari mana, circle saya seperti apa. Kalau saya tidak mencari teman baru, circle baru, maka ya kan saya meyakini bahwa setiap orang tumbuh dari apa yang dia lihat dan dengar setiap hari, dan itu menentukan. Nah, hingga saya kenal di 2016 ada komunitas namanya Yayasan dari Bakti Astra, dari teman-teman saya yang lain, saya satu-satunya orang yang daftar. Yang ikut resmi jadi anggota HBBA. Saya ikutin pelatihannya dan lain hingga seperti saat ini. Menurut saya penting sekali kesadaran dari kita kalau kita mau tumbuh. Ya rata-rata UMKM kita kan kalau di usia saya itu kan diisi oleh yang pendidikan tidak bagus-bagus banget, circle-nya nggak bagus banget. Nah, menurut saya komunitas adalah tempatnya untuk mencari insight baru. Oke. Orang bisa tumbuh dan berkembang. Iya. Ya. Jadi mungkin yang awal tadi Pak Yoyon kenalin diri Pak Yoyon dulu. Iya. Terus harus ada di lingkungan yang memang tepat ya. Yeah. Orang milih temen itu ternyata penting. Kalau temennya bukan Pak Sam beda pasti jadinya ya. Terus sedikit pandangan Pak Sam tentang Pak Yoyon seperti apa sih Pak? Tadi kan Pak Yoyon cerita tentang dirinya ya, kita pengen tahu dari sisi Pak Sam. Jadi sebenarnya selama 45 tahun Yayasan Astra YDBA ini udah melahirkan banyak sekali pengusaha sukses. Nah, Pak Yoyon salah satu yang agak muda. Oke. Jadi hari ini saya bawa yang agak muda dari saya gitu. Memang istilahnya buat manasin teman-teman saat ini generasi muda, banyak orang yang, aduh bisa nggak sih kita kerja, bisa nggak? Anak muda banyak yang ngerasa apa ya, mentalitinya tadi Pak, agak pressure-nya agak berat. Jadi Pak Yoyon termasuk yang kompornya nanti ya Pak ya. Oke. Jadi di luar Pak Yoyon itu banyak sekali binaan kita yang sudah sukses, yang sudah menjadi perusahaan menengah dan besar. Gitu. Datanya ada, ya. Bahkan dari binaan kita ini sudah ada juga yang sudah menjual sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Binaan kita dulu ya gitu. Luar biasa. Nah, jadi udah banyak sekali ya, mudah-mudahan Pak Yoyon juga ya sekarang ya masih menengah lah ya. Mudah-mudahan suatu saat lagi seperti binaan kita yang lain yang menjadi industri menengah bahkan besar gitu ya.
Pak Yon kan waktunya masih banyak nih kan, masih muda kan. Usia berapa Pak Yon sekarang? Sekarang 39. Nah, kan 39, muda 10 tahun udah sukses punya, ya Pak. Masih panjang waktunya Pak. Iya, Nanti jadi- nyusul iya, Om William gitu ya, yang suksesnya lain-lain. seperti itu. Jadi banyak sekali. Mungkin datanya nanti kita susulkan. Karena ini 45 tahun udah bergerak nih. Jadi mungkin udah ratusan ya perusahaan yang sudah menjadi industri menengah bahkan besar gitu. Dari hasil binaan Yayasan Astra ya dibina. Nah, kita tambah semangat kan, kita lihat hasilnya bagus. Waktu dia mandiri mungkin masih usahanya kecil tapi sukses gitu. Nah, dia bisa karena mentality semuanya dia bisa terus gitu berlari gitu. Dan ini kita rangkul semuanya. Yang udah jadi-jadi ini, yang udah mandiri kita bentuk semacam paguyuban juga. Ya. Dan paguyuban ini bertugas membina UMKM yang lain lagi. Jadi ini kayak apa ya? Kayak bergulir lah gitu ya. Yang ini udah maju, Jadi pembina. tapi diwajibin bina ya yang kecil-kecil gitu ya. Sehingga kita punya jaringan yang jauh lebih Yang kuat ya. gitu ya. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dulunya dibina dari UMKM ya nggak ada apa-apanya. Sekarang udah jadi industri menengah besar. Baik, untuk part terakhir Pak Yoyon, kalau menurut Pak Yoyon pribadi ya, apa yang membuat Pak Yoyon sukses menjalankan bisnis dalam 10 terakhir sejak bergabung dengan Yayasan Astra? Apa yang membuat saya, menurut saya tentunya Tuhan berperan penting. Kita harus meyakini itu. Yang kedua, bahwa kitanya harus mau dan yakin, mau kerja keras. Lalu kita juga yang tidak kalah penting adalah mencari mentor atau orang tua angkat. Kalau dari sisi saya, Astra sangat berperan besar. Yayasan Astra ini sangat berperan besar terhadap perkembangan usaha saya dari awal sampai dengan saat ini. Dan yang tadi dikatakan Pak Sam, kenapa saya masih sangat bergairah dan semangat? Karena tidak hanya teori, contoh yang lebih besar daripada kami itu banyak yang telah dibina Astra itu sih. Jadi yang utama mentality ya Pak Sam. Mentality mindset. Dan Pak Yoyon ketemu lingkungan dan orang yang tepat. Alhamdulillah. Orang tua yang tepat ya. Ini kayak jadi orang tua soalnya ya. Pak Sam, sedikit sebelum kita menutup perbincangan kita, selain bisnis seperti Pak Yoyon, misalnya teman-teman UMKM yang ingin gabung mendapatkan pendidikan atau pembinaan seperti Pak Yoyon, UMKM yang mana aja, terus caranya seperti apa? Sementara memang sektor yang kita bina 4 tadi yang saya jelasin di depan, manufaktur, bengkel umum, kerajinan dan kuliner, terakhir pertanian. Tapi pertaniannya arah kita lebih pertanian yang ada nilai tambahnya. Artinya contoh misalnya dulu dari anorganik jadi organik. Kemudian ada proses lanjutannya. Misalnya tidak hanya jual buah, tapi buahnya diproses menjadi makanan yang sehat misalnya gitu ya. Jadi ada nilai tambahnya gitu ya. Nah, sementara memang selama teman-teman UMKM di luar sana masuk ke 4 sektor tadi, kita siap untuk membina. Tetapi memang kita kan punya keterbatasan juga ya. Nah, tentunya kita akan berusaha semaksimal mungkin gitu ya untuk menjangkau teman-teman UMKM di luar sana gitu ya, untuk kita bina baik secara langsung maupun tidak langsung ya saya ceritakan tadi gitu ya. Program jangka panjang tadi ya Pak yang dikatakan. Supaya penerima manfaat dari Yayasan Astra ini jauh lebih besar lagi gitu ya. Ada yang bisa dihubungi Bapak atau teman-teman saya ketahui rasa web gampang ya sekarang di searching aja ya Yayasan Astra, Yayasan Dharma Bakti Astra, di searching aja ketemu tuh alamatnya di mana aja ketemu di Sunter sana. Jadi bisa hubungin kota terdekat ya. Kota terdekat. Nah, cabang kita tadi
juga ditanya, ada kota 20 mana cabang. Salah satunya yang paling jauh ada di Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Oh, luar NTT, biasa. gitu. Ada rencana nambah cabang, Pak? Atau misalnya kota Incaran ini kayaknya berkembang gitu ya. Nanti kita lihat. Di-spill nanti ya, Pak ya. Oke. Ini tergantung teman-teman lah. Baik, Bapak, untuk part penutup kita perlu closing statement-nya Pak Asam ya. Apa yang harus dilakukan oleh UMKM Indonesia agar tetap relevan dan bertahan di berbagai kondisi, Pak? Oke. Saya yakinnya bahwa UMKM ini adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Ya. Dalam kondisi susah ataupun kondisi baik, UMKM pasti jadi tulang punggung. Karena jumlahnya banyak, kemudian tenaga kerja yang diserap juga besar sekali gitu ya. Nah, yang poin utama sebenarnya yang selalu kita arahkan kepada UMKM binaan kita adalah mentality. Jadi mentalitinya itu harus punya mentality yang sesuai sehingga bisa menjadi UMKM yang sukses. Yang pertama mentalitinya yang tadi sering disebut oleh Pak Yoyon, harus mau berubah. Harus mau berubah. Ya, ini mohon maaf kalau ada UMKM yang nggak mau berubah, ya agak sulit. Ya. Jadi mindsetnya itu mau berubah. Gitu. Apapun, mulai dari prosesnya, quality-nya, pendekatannya, segala macam. Gitu ya. Kemudian kedua, mereka juga harus mau berbagi. Karena yang tadi yang saya bilang yang udah mandiri, dia harus bina UMKM lagi. Nah, kalau ada satu kelompok UMKM yang lagi kita bina, ada yang bagus, ada yang sedang, nah dia harus bisa berbagi ke teman-temannya. Jadi tipenya bukan mau menang sendiri. Jadi harus punya mentality kedua, mau berbagi. Nah, yang ketiga harus komit. Komit dengan quality cost delivery, QCD istilahnya. Jadi dia nggak boleh misalnya kita pertemukan dengan akses pasar. Akses pasar ini mensyaratkan QCD-nya seperti ini. Kemudian mungkin waktu trial bagus gitu QCD-nya, tetapi setelah produksi ya naik turun. Nah itu kita tambahin satu lagi konsisten. Terhadap QCD-nya. Gitu. Nah kalau udah konsisten ini bisa jadi mandiri udah. Iya dong, dia bisa komit, konsisten, gitu ya. Dan salah satu yang juga kita selalu pikirkan adalah akses pasar bagi binaan UMKM kita. Karena kebayang ya kalau UMKM datang ke industri besar, perusahaan besar, kira-kira dilirik nggak? Kira-kira didengerin nggak gitu ya? Bukan industri besar salah juga enggak, karena dia kan udah sibuk dengan pekerjaan ini. Betul. UMKM jumlahnya puluhan ribu, masa dia? Nah, tetapi kalau kita bina, kita akan pertemukan dengan atas nama Astra, kita lakukan pendekatan ke perusahaan-perusahaan besar tadi. Dengan membawa rombongan UMKM di belakang kita gitu ya. Jadi ngomongnya sekali ke industri besar, tetapi kita udah bawa yang memenuhi syarat lah untuk masuk ke industri. Dan ini udah kita buktikan terutama di internal Astra Group ya. Jadi UMKM manufaktur kita sudah masuk ke rantai pasok industri-industri otomotif dan alat berat di Astra Group. Nah, jadi industri kecil yang dulu kecil, kita didik, kita dampingi sehingga QCD-nya naik. Pada saat dia udah memenuhi syarat QCD-nya ini, ya mereka bisa ketemu dengan pembeli industri-industri besar ini. Makanya tadi yang saya bilang banyak binaan kita menjadi industri menengah dan besar sekarang. Karena dia udah ketemu marketnya, dia jaga QCD-nya, ini kan continue terus kan. Gitu ya. Nah, jadi akses pasar juga penting, gitu ya. Binaan kita supaya dia ya nggak terlalu
capek juga ya ngadepin market yang memang sulit gitu ya. Baik. Gitu. Ex-people kalau ngomong soal insight itu banyak banget. Tapi yang utama yang saya tangkap dari perbincangan dengan Pak Sam ya, nggak mau menang sendiri. Berbagi nggak akan bikin kita kesulitan. Iya, betul. Berbagi ilmu bikin kita makin pintar ya Pak ya? Makin pintar, karena kita terpacu lagi. Oke, jadi mental itu yang mungkin ditanamkan untuk semuanya ya Pak ya, untuk semua UMKM binaan. Ini sekali lagi kayaknya nggak cukup satu sesi ya, kita perlu beberapa sesi lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Sam juga Pak Yoyon ini jadi kayak aftur gitu ya untuk UMKM saat ini dan semakin maju berkembang. Program-program dari Yayasan Astra, Yayasan Dharma Bakti Astra juga tercapai terutama untuk 3 tahun ke depan ya. Pak Yoyon nanti begitu udah jadi pengusaha yang mandiri, membina adik-adiknya ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Bapak Rahmat Samulo, Ketua Pengurus Yayasan Astra, Yayasan Dharma Bakti Astra, juga Pak Yoyon Junianto untuk testimoninya setelah dibina Astra jadi seperti apa, dan semoga semakin banyak lagi Pak Yoyon yang akan tumbuh terus berkat binaan dan pendampingan Yayasan Astra, Yayasan Dharma Bakti Astra. Baik, ex-people, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi bersama dengan beliau-beliau yang luar biasa ini di sesi yang lain, di pertemuan yang lain, di Sofasio tentu saja. Salam inspirasi dan sampai jumpa.